Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Linda Rel dengan NPM 120404220031. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu chapter 2 dengan judul Proses Ilmu Data. Yang pertama ada pengertian yaitu penemuan metodis tentang hubungan dan pola yang berguna dalam data melalui serangkaian aktivitas berulang secara kolektif yang disebut dengan proses ilmu data. Manfaatnya adalah sebagai batu jalan tingkat tinggi untuk membangun model ilmu data yang dapat diterapkan dan membahas tantangan yang dihadapi di setiap langkah dan kendala apa saja yang harus dihindari. Meliputi pemahaman masalah, menyiapkan sampel data, mengembangkan model, menerapkan model, serta menyebarkan dan memelihara model. Selanjutnya ada CRISP-DM, yaitu kerangka kerja yang paling banyak diadopsi untuk mengembangkan solusi ilmu data. Eh, ada kerangka kerja yang sama, yaitu adalah SEMA, Sample, Explore, Modify, Model, dan Assess yang dikembangkan oleh SAS Institute. Di sini ada gambaran visual tentang kerangka CRISP-DM. Semua kerangka kerja ini menunjukkan karakteristik yang sama. Kerangka umum yang mirip dengan CRISP akan digunakan karena direkomendasikan untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya ada proses ilmu data. Praktisi ilmu data yang berpengalaman dapat membuktikan fakta bahwa bagian yang paling memakan waktu dari keseluruhan proses ilmu data bukan bagian pembuatan model, namun persiapan data, diikuti oleh data dan pemahaman bisnis. Selanjutnya ada tujuan. Proses ilmu data biasanya menggunakan use case hipotesis, jadi tergantung case-nya apa, baru nanti uh, terjawab tujuannya apa. Misalnya, contoh bisnis pinjaman konsumen di mana pinjaman diberikan kepada individu dengan jaminan aset seperti rumah atau mobil, yaitu hipotek atau pinjaman mobil. Faktor kuncinya di sini adalah apakah pemberi pinjaman melihat imbalan yang cukup terhadap risiko kehilangan pokok pinjaman atau gagal bayar. Nah, tujuan bisnis dari hipotesis tersebut adalah apakah jika tingkat bunga peminjam dan lama dengan kisaran skor kredit diketahui, dapatkan tingkat bunga peminjam baru diprediksi. Selanjutnya di bidang subjek, proses ilmu data mengungkap pola sembunyi dalam kumpulan data dengan mengungkapkan hubungan antar atribut. Namun masalahnya di sini adalah banyaknya pola yang salah. Sinyal yang salah atau palsu adalah masalah utama dalam proses ilmu data. Solusinya adalah memahami model dan praktik bisnis. Saat ini meletakkan dasar dan membangun pengetahuan yang telah diketahui. Selanjutnya ada data. Bagian dari langkah ini mensurvei semua data yang tersedia untuk menjawab pertanyaan bisnis dan mempersempit data baru yang perlu dijadikan oleh sumber. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dari data adalah kualitas data, kuantitas data, ketersediaan data, kesenjangan dalam data, adakah kurang data memaksa praktisi untuk mengubah pertanyaan bisnis dan lain-lain. Saya ada contoh dataset tabel titik 2.1 dan tabel 2.2. Selanjutnya ada terminologi di ilmu data. Kumpulan data adalah kumpulan data dengan struktur tertentu. Contohnya ada 10 baris dan 3 kolom bersama header kolom pada tabel 2.1. Selanjutnya ada titik data, merupakan catatan objek atau contoh. Salah satu contohnya dalam kumpulan data, setiap baris masuk tabel 2.1 adalah titik data. Selanjutnya, nomor 3 ada sebuah atribut yang meliputi fitur, input, dimensi, variabel, atau prediktor. Atribut dapat berupa numerik, kategorikal, tanggal waktu, teks, atau boolean type data. Nomor 4 ada label, terdiri dari label kelas, keluaran, prediksi, target, atau tanggapan. Yang terakhir ada pengidentifikasian, adalah atribut khusus yang digunakan untuk menemukan atau memberikan konteks pada rekaman individual. Misalnya atribut umum seperti nama, nomor rekening, dan nomor ID karyawan. Selanjutnya ada persiapan data. Uh, yang pertama ada eksplorasi data, yaitu pendekatan eksplorasi data melibatkan komputasi statistik deskriptif dan visualisasi data.
Hasilnya dapat mengungkap struktur data, distribusi nilai, keberadaan nilai ekstrim, dan menyoroti hubungan antar dataset. Nomor dua ada kualitas data. Data yang bersumber dari gudang data yang terpelihara dengan baik memiliki kualitas yang lebih tinggi karena terdapat kontrol yang tepat untuk memastikan tingkat keakuratan data untuk data baru dan data yang sudah ada. Nomor tiga ada nilai yang hilang dapat diganti dengan serangkaian data buatan sehingga masalah tersebut dapat dikelola dengan dampak kecil pada langkah selanjutnya dalam proses ilmu data. Nomor 4 ada tipe data dan konversi. Algoritma ilmu data yang berbeda menerapkan batasan berbeda pada tipe atribut. Dalam kasus model regresi linear, atribut masukan harus berupa numerik. Jika data yang tersedia bersifat kategorikal, maka harus dikonversi ke atribut numerik berkelanjutan. Di sini ada gambar 2.3 yaitu scatter plot untuk kumpulan dari suku bunga. Nomor 5 ada transformasi. Nomor normalisasi mencegah satu atribut mendominasi hasil jarak karena nilainya besar, misalnya pertimbangan pendapatan yang dinyatakan dalam USD dalam ribuan, dan nilai kredit yang dinyatakan dalam ratusan. Salah satu solusinya adalah dengan mengkonversi kisaran pendapatan dan skor kredit ke skala yang lebih seragam dari 0 hingga 1. Selanjutnya ada pencilan. Pencilan dapat terjadi karena pengambilan data yang benar. Hanya sedikit orang yang memiliki pendapatan puluhan juta atau pengambilan data yang salah. Misalnya tinggi manusia adalah 1,73 cm, bukannya 1,73 meter. Mendeteksi outlier mungkin merupakan tujuan utama beberapa aplikasi ilmu data seperti deteksi penipuan atau intrusi. Selanjutnya, ada pemilihan fitur, mengurangi jumlah atribut tanpa kehilangan performa model secara signifikan, disebut pemilihan fitur. Mengarah pada model yang lebih sederhana dan membantu mensintesis penjelasan model yang lebih efektif. Selanjutnya ada pengambilan data sampel. Pengambilan sampel mengurangi jumlah data yang perlu diproses dan mempercepat proses pembuatan permodelan. Next, ada permodelan. Di sini ada gambar 2.4 yang merupakan pelatihan dan pengujian kumpulan data. Kumpulan data yang digunakan untuk membuat model dengan atribut dan target yang telah diketahui disebut kumpulan data pelatihan. Validitas model yang dibuat juga perlu diperiksa dengan kumpulan data lain yang dikenal dengan kumpulan data uji atau kumpulan data yang telah divalidasi. Selanjutnya ada algoritma pembelajaran. Pertanyaan bisnis dan ketersediaan data akan menentukan tugas ilmu data apa, asosiasi, klasifikasi, regresi, dan lain-lain yang dapat digunakan. Praktisi menentukan algoritma ilmu data yang sesuai dengan kategori yang dipilih. Misalnya dalam tugas klasifikasi, banyak algoritma yang sudah dapat dipilih, yaitu bahan keputusan, induksi aturan, jaringan saraf, model Bayesian, QNN, dan lain-lain. Selanjutnya ada model regresi. Tujuan dari regresi linear sederhana dapat divisualisasikan sebagai pemasangan garis lurus melalui titik data dalam plot sebar gambar titik 26. Ini ada garis harus dibuat sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat jarak dari titik data ke garis adalah minimal. Garis tersebut dapat dinyatakan sebagai ini gambar 2.1 yang berfungsi sebagai model untuk memprediksi hasil kumpulan data baru yang tidak berlabel. Selanjutnya ada evaluasi model. Dari gambar 2.5 ada evaluasi dari dataset, tes dataset. Untuk mengevaluasi hubungan ini, kumpulan data validasi atau pengujian yang sebelumnya tidak digunakan dalam membangun model, digunakan untuk evaluasi seperti ditunjukkan pada tabel 2.5. Menyediakan 3 catatan pengujian di mana nilai tingkat bunga diketahui. Catatan ini tidak digunakan untuk membangun model. Tingkat kesalahan dapat digunakan untuk membandingkan model ini dengan model lain dikembangkan menggunakan algoritma berbeda seperti jaringan saraf atau model Bayesian. Selanjutnya ada permodelan ensemble. Permodelan ensemble adalah proses di mana beberapa model dasar yang berbeda digunakan untuk memprediksi suatu hasil.
Motivasi penggunaan model ensemble adalah untuk mengurangi kesalahan generalisasi prediksi. Berikut akhir tahap permodelan proses ilmu data. Yang pertama ada menganalisis pernyataan bisnis, yang kedua ada mengambil data yang relevan, yang ketiga ada memilih teknik ilmu data, yang keempat memilih algoritma ilmu data dan menyiapkan data agar sesuai dengan algoritma. Selanjutnya ada membagi data menjadi kumpulan data, membangun model umum dari dataset pelatihan, dan terakhir memvalidasi model terhadap pengujian himpunan data. Selanjutnya aplikasi terdiri dari satu, kesiapan data, bagian kesiapan produksi dari penerapan, menentukan kualitas penting yang diperlukan untuk tujuan penerapan. Nomor dua, di integrasi teknis. Saat ini alat otomatisasi ilmu data atau pengkodean menggunakan R atau Python cukup umum untuk mengembangkan model. Di MML, menyediakan format deskripsi model yang portable dan konsisten yang dapat dibaca oleh sebagian besar alat ilmu data. Selanjutnya ada waktu respon. Algoritma ilmu data seperti KNN mudah dibuat, tetapi cukup lambat dalam memprediksi data yang tidak berlebar. Algoritma seperti pohon keputusan membutuhkan waktu untuk dibuat, tetapi cepat dalam diprediksi. Selanjutnya ada penyegaran model. Validitas model dapat diuji secara rutin dengan menggunakan kumpulan data pengujian baru yang diketahui dan menghitung tingkat kesalahan prediksi. Jika tingkat kesalahan melebihi ambang batas tersebut, maka model harus di-refresh dan dideploy ulang. Nomor 5 ada asimilasi. Dalam aplikasi ilmu data deskriptif, penerapan model pada sistem yang hidup mungkin bukan tujuan akhir. Tujuannya mungkin untuk mengasimilasi pengetahuan yang diperoleh dari analisis ilmu data ke dalam organisasi. Dan terakhir ada pengetahuan, dengan munculnya penyimpanan besar-besaran, peningkatan ilmu data, dan paradigma komputasi canggih, kumpulan data yang tersedia untuk digunakan semakin bertambah. Untuk mengekstrak pengetahuan dari aset data, selain pelaporan intelijen bisnis, standar, atau analisis statistik, meskipun banyak dari algoritma ini dapat memberikan pengetahuan yang berharga, tergantung pada praktisi untuk secara terampil mengubah masalah bisnis menjadi masalah data dan menerapkan algoritma yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih.